Hah? Dinda mau ke Kertanegara? Benar, Kanda? Ada apa, Dinda? Tidak ada apa-apa. Dinda cuma kangen pada Bunda dan Romo Prabu. Nanti dulu. Dinda mau ke Kertanegara hanya karena kangen pada Ibunda dan Romo Prabu? Iya. Tidak ada alasan lain? Tidak, Kanda? Bukan karena kehadiran Dinda Sekarwangi? Sama sekali tidak, Kanda. Oh ya. Tidak bisa ditunda di lain kesempatan? Tidak, Kanda. Tidak karena Dinda Sekarwangi. Dan tidak bisa ditunda. Jadi? Kanda, ini semata-mata karena kerinduan Dinda pada Bunda dan Romo Prabu. Kalau memang benar begitu, tidak apa. Tapi haruskah Dinda sendiri ke Kertanegara tanpa Kanda dampingi? Tidak usah, Kanda. Kalau harus dengan Kanda segala, kunjungan kekeluargaan ke Kertanegara menjadi kunjungan kenegaraan, Kanda. Menjadi kunjungan resmi. Dinda tidak mau merepotkan semuanya. Yeah. Lalu, bagaimana dengan Danurwenda? Haruskah dia ikut juga? Tidak perlu, Kanda. Kasihan Danurwenda. Di sini kan banyak kegiatan. Sayang kalau ditinggalkan. Baiklah kalau begitu. Kapan Dinda berangkat? Biar nanti Tumenggung Prabeskara yang mengantar Dinda. Kalau Kanda mengizinkan, besok. Tentu saja boleh, Dinda. Yang penting sampaikan salam Kanda pada Romo Prabu dan Ibundamu. Pasti Dinda sampaikan, Kanda. Ini aneh. Kenapa tiba-tiba Dinda Sukesi bersikeras pulang ke Kertanegara? Ada apa ini? Oh ya, Dinda. Iya? Hanya mengingatkan. Sebelum berangkat, tak ada salahnya Dinda berpamitan pada Yundamu Dewi Sekarwangi. Iya, Kanda. Tentu. Sekalian titip pengawasan Danurwenda pada Yunda. Akan aku ikuti permainanmu sampai benar-benar kudapatkan bukti tujuanmu sebenarnya. Kutunggu kedatanganmu, Dinda Sukesi. Bicara. Katakan padaku, kapan hari baik itu? Katakan padaku, kapan kami harus menyerang Malwapati? Bicara. Bisikan. Gambarkan. Beri tanda agar aku tahu kapan perang bisa aku mulai. Ayo, gambarkan. Bicaralah. Belum ketemu juga. Kembang setaman itu merekah dalam sunyi yang mencekam. Warna-warninya seperti mengejek harapan yang tak kunjung nyata. Ramalan Soca Cendawa hanya tinggal gema di antara dinding kekecewaan. Gendrawani berdiri di tengah runtuhan keyakinan, tercekik oleh ambisinya sendiri. Ia tak peduli bahwa siluman serigala, yang ia anggap senjata pamungkas, justru tumbang memalukan di medan Malwapati. Ia terlalu sibuk mengejar bayangan kemenangan, hingga lupa bahwa nasib tak pernah berpihak pada mereka yang gegabah. Bopo, meriam penyedot, Ki Om Pakreto dan anak buahnya sudah tidak sabar untuk bertindak, siap bertempur, Bopo. Sekali lagi, Bopo tahu. Tapi kesabaran tetap harus kita pegang. Kalau kita mau berhasil. Silakan. Siapa? Dinda, Yunda.
Boleh masuk? Boleh. Dayang, tolong buka pintunya. Baik, Gusti. Sudah dulu ya. Iya. Kalian boleh keluar. Baik, Gusti. Kelihatannya ada yang sangat penting sehingga Dinda ke kamar Yunda. Maaf, Yunda. Kelihatannya Dinda akan merepotkan Yunda. Merepotkan apa? Mau titip Danurwenda, Yunda? Titip Danurwenda? Nanda Danurwenda kan sudah dewasa. Apa tidak salah kalau dititipkan ke Yunda? Titip pengawasan, Yunda. Tapi nanti dulu. Kenapa Dinda merasa perlu menitipkan pengawasan Danurwenda kepada Yunda? Karena dalam beberapa pekan ini Dinda akan berada di Kertanegara. Dinda akan ke Kertanegara? Benar, Yunda. Pasti ada sesuatu yang penting sehingga Dinda ingin ke Kertanegara. Cuma kunjungan kangen. Sekedar kangen pada Bunda dan Romo Prabu. Bicara tentang kangen, rasanya Yunda juga sudah kangen dengan Bunda dan Romo Prabu Bojanegara. Kapan ya Yunda bisa ke sana? Iya, Yunda. Kalau Yunda mohon izin pada Kanda Prabu, pasti Kanda Prabu mengizinkan. Tidak. Tidak. Dinda Sekarwangi tidak akan Kanda izinkan ke Bojanegara. Sudah lama Kanda di situ? Belum lama. Tapi ketika Dinda bicara tentang Bojanegara, Kanda sudah ada. Tapi Dinda tidak sungguh-sungguh, Kanda. Dinda hanya... Kanda juga kangen pada Bunda dan Romo Prabu Bojanegara. Kita akan pergi bersama-sama ke sana. Tapi tidak sekarang. Tunggu saat yang tepat. Dinda mengerti, Kanda. Ya, sekarang biar Dinda Sukesi yang pergi. Nanti pada saatnya, giliran Dinda. Iya, iya, Kanda. Harta karun. Rupa kencah. Rupa kencah. Rupa kencah. Kemana? Rupa kencah. Rupa kencah. Di situ kamu rupanya. Ini aku bawakan pisang untukmu. Ayo makan. Ayo makan. Kenapa kamu di situ? Tidak apa-apa. Apa yang kamu temukan? Tidak, saya tidak menemukan apa-apa. Kalau kau tidak menemukan apa-apa, kenapa kau tutupi dinding di belakangmu itu? Tidak. Saya tidak menutupi apa-apa. Kalau begitu, minggir kau. Saya ingin melihat apa yang ada di... harta karun. Kian Nusara! Ki, itu harta karunku. Tidak, harta itu milikku karena aku yang menemukan. Minggir!
keadaanmu belum sembuh benar. Jadi, jangan paksakan untuk berkelahi dengan saya. Dengar, kamu memang yang menemukan harta karun itu. Tapi kamu bisa sampai di sini. Itu karena saya. Jadi kalau harta karun itu benar-benar tidak bertuan, maka kita berdualah tuannya. Iya, Ki Anasara benar. Tunggu Gendrawani. Lihat itu. Ada yang ingin dia sampaikan. Ya, bicaralah. Apa? Kenapa? Bakal ada guncangan di Malwapati. Ya, kapan itu? Apa? Tidak lama lagi? Ya, tapi katakan kapan. Ya, bisa aku lihat gambarnya? Percuma saja kalau tidak bisa. Ya, aku akan sabar menunggu. Tapi jangan terlalu lama ya. Ya sudah. Bagaimana, Bopo? Menurut gelombang kembang setaman, tidak akan lama lagi bakal ada guncangan di Malwapati. Tapi kembang setaman belum memastikan kapan guncangan itu terjadi. Saya tahu, Bopo. Kembang Staman pasti bilang, pada saat guncangan itulah serangan baru bisa dimulai, Bopo. Iya, Gendrawani. Kalau itu jawabnya, disinilah Ratu Gelap-gelapnya kegelapan menelusup dan menyulut agar guncangan cepat terjadi, Bopo. Apa maksudmu, Gendrawani? Bopo, apa salahnya? Ratu Gelap-gelapnya kegelapan kita minta muncul dan masuk ke Malwapati. Kalau Ratu Gelap-gelapnya kegelapan tahu guncangan apa yang terjadi, maka Ratu Gelap-gelapnya kegelapan akan bisa mempercepat guncangan itu menjadi kenyataan, Bopo. Iya, kamu benar. Kalau begitu, apa salahnya kita panggil Ratu Gelap-gelapnya kegelapan sekarang? Baik, Bopo. Datanglah, datanglah Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Datanglah, hadirlah, muncullah, muncullah. Datanglah, datanglah Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Lama sekali kita tidak saling berjumpa. Ada apa, Gendrawani? Bopo, kenapa saya dipanggil? Selamat datang, sembah saya, Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Selamat datang, Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Ada apa? Seperti yang Ratu Gelap-gelapnya kegelapan lihat. Kami sudah punya meriam penyedot, ada Ki Ompakreto, dan sekutu-sekutu baru yang tangguh yang siap mendukung perjuangan kami melawan simbol kekuatan putih Angling Dharma. Tapi menurut Kembang Staman, kami belum bisa menyerang Malwapati karena hari baik belum dapat ditentukan. Aku sudah dengar semuanya. Kembang Staman benar, hari baik memang belum berpihak pada kita. Lalu kapan hari baik itu bisa ditentukan dan berpihak pada kita? Saya tidak bisa mengatakannya, Bopo. Kenapa? Sebab Ratu Gelap-gelapnya kegelapan bukan peramal, Bopo. Jadi, apa yang bisa saya dan Bopo lakukan, Ratu Gelap? Tujuanmu memanggilku, bukankah agar aku melakukan sesuatu untukmu? Iya, iya. Iya, Ratu Gelap-gelapnya kegelapan, saudara kembarku. Kalau begitu, sekarang aku akan pergi ke Malwapati.
Akan aku lihat guncangan apa yang dimaksud oleh kembang setaman itu. Iya Ratu Gelap. Bantuan itulah yang sangat kami harapkan dari Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Sekarang, izinkan aku pergi bersama angin yang berhembus ke Malwapati. Langit gua seperti runtuh saat dinding batu itu pecah. Debu mengambang, cahaya remang-remang menembus celah yang terbuka. Dan di sana, dalam gelap yang bisu, peti-peti tua terbuka seperti mulut naga yang menganga. Perhiasan bertumpuk, kilau emas menyilaukan, mahkota kerajaan tergeletak seolah menanti kepala baru. Kedua manusia yang menemukannya tertawa, bukan sekadar karena kekayaan, tapi karena merasa telah mencuri sesuatu dari takdir. Tawa mereka menggema, seperti denting lonceng perang yang memanggil bencana. Hei! Siapa yang berani masuk guaku ini? Siapa? Oh, kalian rupanya kaget melihat aku dan anak buahku. Hei, siapa kalian? Aku Sangga Geni, pemilik goa dan harta karun itu. Kalian telah masuk tanpa izin ke sini. Dan kalian telah mengobrak-abrik goa penyimpanan hartaku. Jadi, kalian harus dihukum. Tangkap mereka, bunuh! Menyerahlah anak muda. Kamu tidak akan mungkin bisa menjadi raja. Karena ilmu yang kamu kuasai masih lemah. Dan aku lebih berhak menjadi raja daripada kamu, Sangga Geni. Kamu masih ingin menjadi raja? Tidak. Ki Anusaralah yang pantas menjadi raja. Jadilah raja di gua ini. Aku harap pernyataanmu itu tulus rupa kencah. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan Bunda memutuskan ke Kertanegara besok. Benar kan Bunda? Alasan Bunda ke Kertanegara karena sudah sangat rindu pada Bunda dan Romo Prabu. Mungkin Bunda di sana sambil meminta petunjuk. Dan Nurwenda, Bunda tidak akan lama di Kertanegara. Bunda tidak bawa pakaian banyak. Begitu rasa kangen ibu pada Bunda dan Romo Prabu terobati, Bunda akan langsung kembali ke Malwapati. Mohon maaf Bunda,
Yang Nanda persoalkan, kenapa tiba-tiba Bunda memutuskan pulang ke Kertanegara setelah terjadi ketidaksepakatan antara Bunda dengan Nanda mengenai Wahyu Makutaromo, Bunda? Loh, ini tidak ada hubungannya dengan Wahyu Makutaromo, putraku? Pasti ada hubungannya, Bunda. Tidak. Mohon perhatikan, Bunda. Kalau sampai nanti Bunda membicarakan sikap Nanda yang tidak sependapat mengenai tahta Malwapati kepada Eyang Prabu, maka percayalah Bunda, Eyang Prabu Kertanegara pasti akan membenarkan pendirian Nanda. Dan Eyang Prabu Kertanegara akan menegaskan bahwa tahta Malwapati memang bukan untuk saya. Jadi Bunda, jangan mengharap dukungan Eyang Prabu Kertanegara dalam perjuangan yang salah ini. Sembah bakti Nanda saja katur untuk Eyang Prabu. Dan Nuruenda. Dayang, Iya, Gusti. tutup pintunya. Sini, Danun Dawa, Gusti Ayu. kamu harus ikut aku ke Kertanegara. Karena kamulah satu-satunya yang tahu rumahnya Rampak. Iya, Gusti Ayu, Sendiko Dawu. Ingat, ini rahasia kita berdua. Hanya kamu dan aku yang tahu tentang Nyi Rampak. Nyi Rampak? Aku yakin, Siapa Nyi Rampak? dengan bantuan Nyi Rampak, tahta Malwapati akan jatuh ke tangan putraku Danurwenda. Iya, Gusti, itu juga menjadi harapan hamba. Bagus, bagus. Kamu tunggu di luar. Iya, Gusti. Bagus, bagus. Jadi, perebutan tahta inilah yang membuat Malwapati guncang. Bagus. Kudukung kamu, Dewi Sukesi. Akan kuhitamkan hatimu yang hitam itu. Aku sudah tidak sabar menunggu hari esok. Sayang, aku tidak bisa merubah bulan menjadi matahari. Kalau aku bisa, pasti sudah kupercepat pagi untukmu, Dewi Sukesi. Dinda, Kanda, ada apa buru-buru sekali? tidak ada apa-apa. Dari menghadap Bunda Dewi Sukesi, Iya, Kanda. Dinda harus ke Kertanegara sekalian ngabekti pada Eyang Prabu. Tidak, Kanda. Saya tidak ikut. Bunda tidak mengajak saya untuk ikut. Mungkin Bunda tahu saya belakangan ini banyak kesibukan. Dinda, Iya, Kanda. tidak masalah. Tugas-tugas Dinda bisa Kanda rangkap. Kanda bisa selesaikan dengan Kanda Remaja Gandhi. Tidak, Kanda. Saya tetap di sini. Ya sudah kalau begitu. Permisi, Kanda. Dinda masih harus... Silakan. Iya, Kanda. Apa yang terjadi dengannya? Pasti ada sesuatu yang dirahasiakan. Tapi apa ya? Bopo, kalau yang dimaksud dengan guncangan itu adalah perebutan tahta, saya kira ini namanya omong kosong. Kenapa kamu bilang begitu? Apa gunanya meriam penyedot? Apa artinya latihan dan persiapan? Kalau penyerangan yang kita rencanakan harus menunggu saat yang tepat dan kita tidak tahu kapan meletusnya. Gendrawani, Ratu gelap-gelapnya kegelapan akan membantu agar guncangan segera terjadi. Iya, dengan menghitamkan yang sudah hitam. Tapi itu bukan jaminan, Bopo. Bisa saja Dewi Sukesi berubah pikiran, dia bimbang, atau
Kenapa kamu jadi bimbang dengan Ratu Gelapmu sendiri, Gendrawani? Saya ingin langkah nyata, Bopo. Saya ingin Malwapati guncang sekarang. Saya ingin waktu yang tepat. Waktu yang tepat hanya akan datang setelah Dewi Sukesi kembali dari Kertanegara, Gendrawani. Kapan? Kapan Dewi Sukesi pulang dari Kertanegara? Kapan, Bopo? Salah. Saya bertanya begitu, Bopo. Sudahlah, Gendrawani. Bopo sudah tidak tahu lagi apa yang harus Bopo katakan. Kalau kamu masih mau bersabar, mau mendengar nasihat Bopo dan Ratu Gelapmu, tunggu sampai Dewi Sukesi kembali dari Kertanegara. Tapi kalau kamu tidak mau mendengar, jalankan rencana. Bopo sudah tidak mau lagi ikut campur. Bopo! 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 Bawa pendekar itu masuk. Sudawirat diseret bukan sebagai tahanan biasa, tapi sebagai persembahan berdarah. Tubuhnya masih gagah, namun belenggu di pergelangan dan tatapan haus dari mata-mata sekelilingnya menunjukkan nasib yang tak bisa dihindari. Ratu mereka menatap dari singgasananya, bukan dengan amarah atau kasih, tapi dengan rasa lapar yang membara dalam diam. Baginya, Sudawirat bukan sekadar pria tampan, ia adalah lahan, ladang subur untuk menanam hasrat dan kuasa, tempat benih kehendak akan tumbuh menjadi mahkota kesenangan yang ia tuai sendiri. Lepaskan? Ya. Haruskah itu aku lakukan, pendekar tampan? Setelah susah payah murid-muridku menangkapmu, lalu kamu harus kulepaskan begitu saja? Apa salah saya? Kenapa saya diikat? Dan kenapa saya dibawa ke sini? Oh, kamu mau tahu kesalahanmu? Ya. Kesalahan pertamamu karena kamu tampan. Dan kesalahan keduamu karena di padepokan ini tidak ada laki-laki lain. Kamu tahu apa yang aku maksud, pendekar? Tidak! Aku ingin kau menghangatkan ranjangku, pendekar tampanku. Menjijikan. Kamu tidak tertarik dengan kecantikanku? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Baik. Kamu menolakku, pendekar? Kamu menolak permintaan ratu cantikmu? Menjijikan. Kamu menjijikan perempuan tidak tahu diri. Kurang ajar. Kurung dia. Tangkap dia. Mandikan dia. Baik, Guru.
Di mana kamu, Lokahita? Ada berita yang ingin aku sampaikan padamu. Ibu. Jagat, ada apa? Ada yang datang, Bu. Sembah saya yang Batara Bayu. Iya, Lokahita. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Ayo Jagat, sembah. Sembah hamba yang Batara Bayu. Kamu tidak mengenalku, Jagat Satria? Mohon ampuni hamba yang Batara Bayu. Hamba... Tidak apa, Putra Dadah yang Batara Indra. Tidak apa. Tapi mulai hari ini, ingat-ingatlah. Kalau ada angin beliung yang mendatangimu, itu berarti Batara Bayu yang datang. Jadi jangan takut dan jangan lari. Iya, Batara Bayu. Pasti ada yang penting sehingga yang Batara Bayu mendatangi kami. Ini mengenai Sudawirat suamimu. Bopo. Sudawirat yang Batara? Pergilah ke Padepokan Pedut Putih. Padepokan Pedut Putih? Iya. Bebaskan Sudawirat dari tawanan Putri Peri Chandrawati yang menginginkan keturunan darinya. Putri Peri Chandrawati? Iya. Hati-hati dengan serbuk pemingsannya. Iya, yang Batara Bayu. Kami akan membebaskan Sudawirat. Tapi bagaimana kami ke Pedut Putih? Sedangkan mendengar namanya saja baru sekarang yang Batara. Jangan khawatir. Angin beliung yang akan mengantar kalian menembus gerbang Pedut Putih. Berdiri. Mana Sudawirat? Suamiku! Bapak dari anakku ini! Hei! Hei! Siapa kalian? Aku mencari Sudawirat. Mana nih Chandrawati, ratu dan gurumu? Murang toto kamu pendekar cantik. Siapa kamu? Dan siapa jejaka ganteng yang kamu bawa ini? Oh, kamu persembahkan jejaka ganteng ini pada guru kami. Kurang ajar. Jangan raca kamu. Aku Lokahita, istri Sudawirat. Dan ini anak kami Jagat Satria. Kalau kalian mau tahu. Mana Sudawirat? Sudawirat ada dalam kamar pengantin Ni Chandrawati, Lokahita. Kurung! Kalian tidak akan pernah bisa ketemu dengannya. Serang! Bunuh mereka! Ilmu pedang mereka pasti sama seperti yang digunakan untuk menangkap Sudawirat. Aku harus memancing mereka. Jagat, pancing mereka untuk mengeluarkan ilmunya.